Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Apalagi pada masa pandemi ini, kita harus selalu berpikir positif agar imun kita selalu terjaga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adinda Aulia dengan NPM 192103068. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai asas dan landasan kurikulum. Nah, apa sih itu kurikulum? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curricule, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelajar. Ada pakar kurikulum seperti Robertson pada tahun 1971 dan Shaw pada tahun 1977 yang mengutarakan bahwa kurikulum mengandung maksud, tujuan isi, proses, sumber daya, dan sarana-sarana evaluasi bagi semua pengalaman belajar yang direncanakan bagi para pembelajar, baik di dalam maupun di luar sekolah dan masyarakat, melalui pengajaran kelas dan program-program yang terkait. Kurikulum merupakan sebuah alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum itu harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara atau pemerintah pastinya memiliki landasan kurikulum yang berbeda, terutama dalam landasan ideologis dan landasan hukum. Lantas, bagaimanakah landasan kurikulum di Indonesia? Secara teoritik, landasan kurikulum di Indonesia memiliki kemiripan dengan landasan kurikulum dengan negara-negara lainnya. Namun, secara praktiknya tentu saja berbeda. Hal ini dikarenakan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, ideologi, hukum, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai landasan-landasan kurikulum. Secara umum, ada beberapa landasan kurikulum, yakni yang pertama, ada landasan filosofis atau ideologis. Filsafat disebut juga sebagai pemikiran radikal atau radik, yaitu hasil berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Filsafat membahas segala permasalahan manusia termasuk pendidikan, yang juga disebut sebagai filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan juga metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan, sedangkan praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan sebuah kurikulum. Lalu yang kedua, landasan sosial budaya kurikulum. Perlu memperhatikan aspek sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, agama, dan juga aspek lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta kebutuhan masyarakat dan daerah setempat, dan tidak lupa memberikan peluang kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum terhadap keadaan sosial budaya masyarakat dan daerah setempat. Kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan muncul masyarakat yang tidak asing dengan masyarakat. Dengan pendidikan juga diharapkan lahir manusia-manusia yang bermutu, mengerti, dan mampu membangun masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, kekayaan, dan juga perkembangan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada landasan psikologis atau pedagogis. Dalam proses pendidikan yang terjadi adalah proses interaksi antara individu. Manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya, dikarenakan kondisi psikologisnya. Kondisi psikologis sebenarnya merupakan karakter psikofisik seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku, interaksi,
dengan lingkungannya. Dalam pengembangan kurikulum, minimal ada dua landasan psikologi yang mempengaruhinya, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Kurikulum perlu untuk memperhatikan aspek psikologis anak didik, kematangan, pengalaman belajar, minat, dan juga kebutuhan anak, serta memperhatikan aspek teknologi pendidikan dan teori belajar, dan tidak lupa pula memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak didiknya. Lalu yang keempat, ada landasan hukum kurikulum. Perlu memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman pendidikan yang relatif kuat dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman pendidikan yang relatif kuat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, pengaturan tentang kurikulum dalam Undang-Undang Sisdiknas dan penetapan kurikulum dengan SK Mendiknas menjadi sangat diperlukan agar lulusan dari suatu lembaga pendidikan diakui keabsahannya. Lalu yang kelima, ada landasan IPTEX. Dengan IPTEX yang terus berkembang dengan pesat, kurikulum yang dikembangkan haruslah peka dan mampu beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi. Misalnya, dalam menentukan isi kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terjadi. Bahkan, idealnya dari pengembangan kurikulum yang dilakukan harus mampu melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dengan demikian, landasan IPTEX memiliki dua sisi yang sama-sama penting, yaitu pertama, sebagai masukan atau raw input bagi kebijakan dalam menentukan isi kurikulum. Dan yang kedua, untuk melahirkan perkembangan IPTEX yang lebih maju atau produk. Kurikulum harus berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dan memberikan peluang kepada guru untuk menyesuaikan kurikulum terhadap perkembangan IPTEX. Dan ada landasan yang terakhir nih teman-teman, yaitu landasan organisatoris. Kurikulum memiliki susunan atau organisasi. Kurikulum sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan yang dipilih oleh pengembang kurikulum atau pemerintah. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini telah terjadi perubahan organisasi kurikulum di Indonesia. Meskipun organisasi yang paling sering digunakan dan dianggap mudah adalah organisasi terpisah-pisah atau subject matter curriculum. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat memahami mengenai apa saja landasan kurikulum? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai asas-asas kurikulum. Asas kurikulum pun ikut berperan dalam pengembangan kurikulum loh. Nih teman-teman, kira-kira apa saja ya asas-asas kurikulum itu? Langsung saja kita pada pembahasannya. Asas yang pertama adalah asas filosofis. Sekolah bertujuan menjadikan peserta didik menjadi manusia yang baik. Pada hakikatnya, hal tersebut ditentukan bukan hanya oleh norma-norma atau nilai-nilai, cita-cita, atau filsafat yang dianut oleh negara, tetapi juga oleh guru dan orang tua, masyarakat, bahkan dunia. Perbedaan filsafat dengan sendirinya akan menimbulkan perbedaan dalam tujuan pendidikan. Begitu juga materi pelajaran yang disajikan, mungkin juga mengenai cara mengajar dan penilaiannya. Nah, pendidikan di negara autokratis pun akan berbeda dengan negara demokratis. Kurikulum harus mempunyai hubungan yang erat dengan filsafat bangsa dan negara dalam menentukan manusia yang dicita-citakan sebagai tujuan yang harus dicapai melalui pendidikan formal. Jadi, asas filosofis berkaitan dengan tujuan pendidikan dan sesuai dengan falsafah negara. Lalu, asas yang kedua adalah asas psikologis. Asas psikologis ini terbagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu ada psikologis anak dan psikologis pelajar. Kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama yaitu psikologis anak. Sekolah didirikan untuk dapat memenuhi kepentingan anak, yaitu menciptakan situasi di mana anak dapat belajar untuk mengembangkan bakat serta minatnya. Selama berabad-abad, anak tidak dipandang sebagai manusia yang lain daripada orang dewasa. Padahal, anak mempunyai kebutuhan sendiri sesuai dengan perkembangannya. Rose berpendapat bahwa anak itu dikenal sebagai individu dengan segala karakteristiknya, yang sejak abad 20, anak makin mendapat perhatian menjadi salah satu asas dalam pengembangan kurikulum. Muncullah aliran yang disebut progresif, bahkan kurikulum yang semata-mata didasarkan atas minat dan perkembangan anak, yaitu child-centered curriculum. Kurikulum ini dipandang sebagai reaksi terhadap kurikulum yang ditentukan atau diperlakukan terhadap orang dewasa tanpa menghiraukan kebutuhan dan minat anak. Hal ini mendapat perhatian para pendidik, khususnya pengembangan kurikulum untuk menjadikan anak sebagai salah satu pokok pemikiran yang berupaya untuk memperhatikan perkembangan anak sebagai individu yang mengalami perkembangan untuk mendapatkan perhatian secara khusus. Lalu yang kedua adalah psikologi belajar. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa peserta didik dapat dipengaruhi perilakunya. Peserta didik belajar dapat menguasai sejumlah pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dapat menguasai sejumlah keterampilan. Hal terpenting adalah bagaimana anak itu belajar. Jika kita tahu betul bagaimana proses belajar itu berlangsung, dalam keadaan yang bagaimana belajar itu memberikan hasil yang sebaik-baiknya, maka kurikulum dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang lebih efektif. Oleh karena itu, belajar ternyata merupakan suatu proses yang rumit dan tidak sederhana. Maka muncullah berbagai teori belajar yang menunjukkan ketidaksesuaian antara satu dengan yang lainnya. Teori belajar dijadikan dasar bagi proses belajar mengajar, dengan demikian terdapat hubungan yang erat. Maka psikologi salah satu landasan dasar dalam pengembangan kurikulum. Sekarang kita kembali lagi kepada asas kurikulum yang keempat, adalah asas sosiologis. Tiap masyarakat mempunyai norma-norma, dapat kebiasaan yang tidak boleh, tidak harus dikenal dan diwujudkan anak dalam pribadinya, lalu dinyatakan dalam perilakunya. Tiap masyarakat berlainan corak nilai-nilai yang dianutnya. Tiap anak akan berbeda latar belakang budayanya. Perbedaan ini harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Juga perubahan masyarakat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan faktor pertimbangan dalam kurikulum. Oleh sebab itu, masyarakat merupakan salah satu faktor yang begitu penting dalam pengembangan kurikulum. Maka, masyarakat dijadikan salah satu asas. Dalam hal ini harus kita jaga agar asas ini jangan terlampau mendominasi sehingga kurikulum yang berpusat pada masyarakat atau yang disebut dengan society-centered curriculum. Lalu asas yang keempat, yang terakhir adalah asas organisatoris. Asas organisatoris adalah berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan. Apakah disajikan dalam bentuk yang terpisah-pisah ataukah diusahakan dalam bentuk yang saling berhubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Contohnya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam diusahakan memiliki keterkaitan atau hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan batas-batas mata pelajaran, sehingga merupakan jumlah bagian-bagian bentuk kurikulum yang terpadu. Dalam mengembangkan kurikulum harus diadakan pilihan dan merupakan hasil kesepakatan para ahli kurikulum. Kurikulum adalah soal pilihan, kurikulum is a matter of choice. Dalam melakukan pilihan ini sangat tergantung pada sikap dari penyusun kurikulum terhadap program pendidikan, sehingga muncul dua pandangannya, yaitu kurikulum tradisional dan kurikulum progresif.
Tradisional memandang bahwa yang lama tidak dengan sendirinya buruk dan merugikan, oleh sebab yang dilestarikan adalah yang baik, apakah itu nilai-nilai, benda seni, dan norma-norma sosial. Dalam masa perubahan yang sangat dinamis, kita dituntut untuk melakukan perubahan, karena kalau tidak mau berubah berarti akan rugi sendiri. Sebaliknya, kurikulum modern atau progresif tidak dengan sendirinya, baik atau sempurna dan tidak terlepas dari berbagai kelemahan. Menerapkan kurikulum progresif juga akan banyak tantangan, terutama dari pihak pendidik yang umumnya bersifat konservatif, juga orang tua yang telah mendapatkan pendidikan tradisional yang telah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat kita bahas hari ini. Semoga sedikit ilmu yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.